Baik, Assalamualaikum Bu Fitri. Gimana nih perasaannya setelah observasi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah lebih lega, lebih plong. Yang tadinya gugup sekali ya Bu ya. Hampir tadi waktu saya buka laptop kursornya hilang saking gugupnya Bu ya. Tadi mikirnya begini, wah ini kayak mana nih caranya, apakah tercapai tujuan pembelajarannya. Pas sudah kegiatannya udah hilang. Ya memang tadi di awal saya lihat Ibu kayak nervous awalnya ya. Mungkin ya namanya ketika kita dikatakan mau diobservasi, pikiran udah kemana-mana gitu ya kan, akan seperti apa. Tapi lama-kelamaan saya lihat seiring proses ya kan masuk kegiatan pembelajaran, lama-lama Ibu Fitri ini udah nampak rileks gitu ya, udah nampak plong, dan sekarang udah selesai malah. Yes. Alhamdulillah udah lega Bu ya sekarang ya, sudah lega sekali. Jadi ini saya mohon izin waktunya sebentar aja kita ngobrol ya, nggak lama, percakapan coaching mungkin tentang refleksi hasil yang kita observasi tadi. Jadi ini kita sebenarnya hanya sharing Ibu. Jadi hanya sekedar sharing saja, jadi tidak ada maksud dan tujuan seperti apa gitu, enggak gitu ya. Jadi Bu Fitri jangan merasa nanti ini apa gitu, apa dihakimi, itu enggak, sama sekali enggak gitu ya. Jadi tadi kita sudah lihat di proses pembelajaran juga, saya juga melihat bagaimana Bu Fitri, anak-anaknya juga tadi ya kan sangat antusias sekali ya, menyenangkan proses pembelajarannya. Dari pertama masuk ya, masuk tadi itu aktivitas apa itu? Itu memang sering dilakukan atau seperti apa? Kalau dulu sebelum jadi CGP itu belum pernah saya lakukan. Begitu saya belajar di modul KSE, sudah saya terapkan itu tadi greeting morning, termasuk ke dalam KSE. Oh, greeting morning memang ini ya kayak membangun bonding gitu ya dengan anak-anak, kedekatan dengan anak-anak. Saya lihat itu gayanya juga berbeda-beda. Jadi anak ada yang memilih untuk dipeluk gitu ya, ada anak yang memilih salam, ada ini sesuai dengan ininya greeting yang ada di poster itu ya, seperti itu ya. Itu memang membangun KSE. Jadi setiap pagi dilakukan atau seperti apa? Ya, setiap pagi. Berarti setiap pagi ketika mau masuk kelas itu dilakukan dulu ya, biar anak-anak dekat dengan gurunya ya, seperti itu. Perasaan dia Bu, misalnya tadi dia sangat rindu dengan kita, berarti dia pilih peluk. Kemudian kalau dia misalnya merasa suportif, kadang pilih tos gitu. Gitu. Jadi setiap itu ada maksudnya gitu ya, setiap ikon-ikonnya itu setiap itu ada maksudnya sih gitu kan. Itu berarti sudah masuk dari KSE ya. Jadi penerapan KSE-nya sudah dari pertama sebelum masuk ke kelas pun sudah terasa gitu ya. Apalagi masuk ke dalam kelas gitu ya, di kelas juga Ibu sering ada tepuk semangat gitu ya. Jadi untuk supaya mengembalikan konsentrasi mereka gitu ya. Kalau anak SD kita bilang ya jangan ribut, mereka kan pasti akan ribut lagi gitu ya kan. Jadi dengan Ibu memanggil mereka seperti itu, jadi yang tadinya sempat buyar konsentrasinya kembali lagi seperti itu. Luar biasa sekali Bu saya melihatnya gitu ya kan. Saya aja yang duduk di belakang tadi melihat gitu, sangat menyenangkan proses pembelajaran seperti ini. Jadi gurunya tidak ada menghakimi, apalagi dalam kesan emosi sama sekali enggak. Apalagi usia-usia anak SD seperti ini ya kan, memang kita harus stabilkan benar-benar emosi mereka supaya mereka termotivasi belajar ya. Jadi KSE-nya juga baik sekali gitu ya kan. Nah, tadi dari hasil observasi nih, kalau menurut Bu Fitri sendiri kira-kira pembelajaran yang Bu Fitri lakukan tadi sudah baikkah, atau mungkin ada memang bagian-bagian yang memang menurut Ibu kayaknya masih kurang nih, harus saya tingkatkan lagi? Ada nggak Bu, bagian mana gitu? Ada Bu ya, dari pengelolaan kelas, karena memang terlihat sekali di situ ada anak kinestetik yang mengganggu temannya. Nah di sini saya tidak boleh emosi, karena kita kan guru itu harus digugu dan ditiru kan. Jadi kita memperlihatkan dulu bahwa kita itu sabar dalam menghadapi dia, kemudian kita tidak meluapkan emosi kita, supaya jadi contoh bahwa ketika dia melakukan seperti ini kita masih sabar dengan dia. Jadi itu salah satu contoh penerapan budaya positif yang baik untuk anak. Nah, di situ ada satu. Yang kedua, saya sudah melakukan teknik stop.
Nah, ketika melakukan teknik stop kan saya ada putar musik. Nah, ada sebagian yang memang sangat fokus. Nah, yang ada anak kinestetik ini dia ketawa, tidak fokus, bahkan congkel-congkel kawan gitu ya kan. Nah, kalau yang lain memang sangat fokus, ada yang menangis, teringat mungkin kepada orang tuanya yang sudah tiada, dua-duanya sudah tiada. Ada satu lagi yang merasa marah katanya tadi, karena memang dia habis bertengkar dengan kawannya. Jadi di situ nampak juga KSE-nya, teknik stopnya juga nampak, tapi ada juga kekurangannya gitu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Memang kan setiap apapun yang kita lakukan kan memang berproses ya. Memang tidak langsung perfect, itu tidak gitu ya. Kita tetap berproses. Berarti dari pembelajaran yang Ibu Fitri lakukan tadi, ada beberapa yang menurut Bu Fitri harus ditingkatkan lagi. Jadi ada anak tadi masih yang kinestetik tadi ya, anak yang kinestetik tadi masih terkesan kayak main-main, mungkin dia pikir ini apa gitu ya, dia masih belum terbiasa karena yang terbaru ya. Jadi mudah-mudahan nanti lebih sering ya akan terbiasa seperti itu. Jadi kira-kira untuk menanggulangi nih anak-anak yang punya permasalahan ya seperti itu, tadi di teknik stop ini kan terlihat ya, seperti Bu Fitri sampaikan tadi, terlihat ada anak yang masih main-main nih, ada anak yang memang sangat menjiwai gitu ya kan, sangat tersentuh perasaannya sampai nangis. Ada anak kesal gitu ya kan, kenapa? Dia bisa meluapkan emosinya ketika teknik stop, teman-temannya itu tenang, hening, dia teringat gitu. Tadi ada konflik dengan temannya dan ternyata temannya itu dekat dengan dia posisinya gitu. Kira-kira nanti ke depan gitu loh, ada nggak trik dari Bu Fitri perlakuan kepada anak-anak yang memang secara emosi kita sudah tahu, lalu perlakuannya seperti apa untuk mereka? Dari segi yang saya lakukan kemarin kan saya sudah tahu kekurangannya, dan mungkin ketika saya melakukan teknik stop itu mungkin dari teks yang bukan saya baca sih, saya memang mengucapkannya dengan lidah saya sendiri apa yang saya pikirkan. Jadi kata-katanya mungkin sedikit kurang ke emosi mereka dengan keakraban temannya. Jadi nanti saya akan buat lagi dialognya yang lebih menjiwai. Jadi untuk anak-anak SD, jadi seakan-akan mereka itu harus saling dengan kawannya itu saling bekerja sama, tidak boleh mendendam. Mungkin itu yang harus saya tambahkan supaya kedepannya lebih baik. Nah, nanti juga kerjasama dalam bentuk sosial gitu ya, supaya keakraban mereka lebih baik. Jadi mereka lebih menghargai sesama gitu, dan juga menghargai gurunya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Berarti apa yang Ibu lakukan di proses pembelajaran, lalu Ibu menemukan area-area tertentu yang memang harus dikembangkan lagi. Ternyata Bu Fitri sudah juga menyiapkan trik berikutnya, nanti akan melakukan apa seperti itu ya. Contohnya tadi dengan mengganti kata-kata gitu ya, biar lebih menyentuh ya. Mungkin pengaruh sekali memang ya kata-kata ini kan, menyentuh hati mereka. Mungkin hari ini masih kurang, berarti diganti lagi seperti itu ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, nanti ke depan berarti Ibu kan lebih fokus ke KSE-nya nih, ke KSE-nya dengan mencari referensi gitu ya, mencari referensi kata-kata yang lain. Kalau tentang diferensiasinya seperti apa Ibu? Kalau diferensiasinya dari secara keseluruhan sudah hampir baik Bu ya, karena ada di kontennya ada, prosesnya ada, produknya juga ada. Kemudian anak-anak waktu bekerja sama sangat antusias dan hasilnya juga ditempelkan di dinding. Nah, yang menjadi masalah saya di sini ketika anak bekerja kelompok ini ada yang tidak mau bekerja. Jadi ada satu anak yang kinestetik, dia memang tidak mau bekerja. Jadi dia di situ nilai kolaborasinya mungkin agak sedikit kurang. Nah, di sini yang harus saya tingkatkan, bagaimana caranya saya melakukan strategi atau permainan-permainan yang bisa membuat anak-anak ini mau bekerja sama dengan kawannya. Oke, berarti ini masuk ke KSE lagi ya? Iya. Masuk ke KSE lagi ya, karena kan memang proses pembelajarannya diferensiasi. Tapi ketika ada anak tidak mau bekerja sama, berarti kemampuan berelasinya gitu kan yang masih harus kita tingkatkan lagi, sehingga itu larinya ke KSE lagi gitu ya. Berarti nanti solusinya seperti apa tuh Bu kalau ada kejadian seperti itu? Saya mungkin akan
mengidentifikasi lagi anak kinestetik ini yang sudah saya buat itu LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar dia mungkin agak sedikit kurang, mungkin saya akan melakukan lagi renovasi lagi LKPD-nya sesuai dengan keinginan dia, karena memang kinestetik itu kan ada 6 orang di situ ya. Mungkin salah satunya yang dia ini memang tidak sesuai dengan keinginan dia, jadi kita buat yang lebih bagus lagi, yang terbaru lagi. Oke, ada tantangan nggak Bu dalam misalnya Ibu harus menyiapkan berbagai macam metode seperti itu, kira-kira tantangan nggak, merasa capek mungkin atau lelah, ada nggak seperti itu perasaannya? Kalau tantangan sih nggak ada Bu ya, karena memang kami kalau ada masalah seperti ini langsung kami bawa ke komunitas sekolah, jadi di situ kami saling berbagi, saling sharing bersama, jadi dengan kolaborasi setiap guru mata pelajaran, guru kelas, jadi akan lebih terasa ringan gitu. Berarti nanti ada ide-ide menarik ya dari teman-teman ya, mudah-mudahan nanti dapat gitu pencerahannya seperti apa gitu ya. Jadi sejauh ini tidak ada tantangan ya untuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Hanya mungkin lebih ini ya, terus di-upgrade terus mungkin ya, di-update terus, dikembangkan lagi mungkin seperti itu. Jadi sejauh ini alhamdulillah Bu Fitri tidak merasa ini sebuah kesulitan gitu beban ya. Karena juga ada praktik baik dari orang lain yang di PMM yang bisa kita belajar gitu ya. Iya, oke. Karena kan ada kesan nanti pembelajaran berdiferensiasi ini melelahkan guru gitu kan, atau manajemen waktunya tidak cukup nanti waktunya, ada nggak terasa kayak gitu? Asal kita buatnya di RPP itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian menitnya juga kita jaga, insya Allah nggak ada kendala gitu. Ya, saya juga lihat tadi Bu Fitri relax aja gitu ya, menikmati aja prosesnya. Oke, luar biasa sekali Bu Fitri, sangat bagus ya saya lihat tadi, walaupun seperti Bu Fitri katakan tadi ada beberapa anak yang namanya juga kita berproses ya, tapi sejauh saya mengobservasi tadi saya melihat semuanya sudah luar biasa, keren sekali. Anak-anak saya lihat antusias, menyenangkan ya kan. Anak yang kinestetik ini juga tetap mau dia beraktivitas, yang tadi memang disuruh mewarnai dia warnai gitu ya kan, disuruh tampil ke depan dia presentasi. Oke lah, semuanya masih antusias gitu ya, masih semangat, mereka dalam belajarnya semangat seperti itu. Baik Bu Fitri, tidak terasa nih kita sudah di penghujung percakapan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, percakapan pasca observasi ini, sebelum kita akhiri nih, sebelum di akhir saya ingin Bu Fitri menyampaikan mungkin sedikit refleksi gitu ya, tentang pendampingan kali ini yang berbeda dengan pendampingan sebelumnya gitu ya. Kalau pendampingan sebelumnya mungkin kita sering hanya percakapan coaching gitu ya dengan beberapa agenda yang lainnya, tapi di percakapan kali ini saya masuk kelas gitu. Nah, gimana nih refleksi dari Bu Fitri, perasaannya seperti apa, atau mungkin ada hal-hal yang memang jadi masukan mungkin buat saya, ada nggak Bu Fitri? Kalau saya refleksikan tuh dari pertama PI 1 sampai sekarang ada yang berbeda. Kalau yang dari PI 1 sampai 3 itu cuma sharing-sharing ya kan, bertanya, kemudian Ibu misalnya membimbing kami. Jadi kami tidak begitu merasa maksudnya tidak ada yang wah gitu. Nah, kalau sekarang ini lebih wah karena memang Ibu menilai kami mengajar seperti apa. Jadi dari segi itu nanti kita sharing lagi gitu ya kan. Kemudian Ibu memberikan tanggapan tentang kami, apa yang kekurangan kami, apa yang perlu dikembangkan. Mungkin di situ yang lebih merasa kami bahwa ini lebih istimewa gitu, lebih tertantang gitu ya, lebih tertantang. Berarti praktiknya langsung gitu ya, aksi nyatanya langsung ke kelas gitu ya. Kalau kemarin hanya teori, ilmu-ilmunya saja, hari ini langsung praktik gitu ya. Berarti ada sesuatu yang berbeda gitu ya dari pendampingan kali ini. Nah, oke, baik Bu Fitri, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi ya. Kita terus belajar, saling introspeksi diri. Jadi dari proses pendampingan juga mudah-mudahan mendapat ilmu yang terus bermanfaat seperti itu. Terima kasih banyak nih Bu Fitri sudah meluangkan waktunya di percakapan pasca observasi ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pendampingan berikutnya ya, dengan agenda yang lain tentunya, bukan lagi observasi seperti ini. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri. Saya mohon izin. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Oke, baik.